Aduh, kamu makan mulut bebek mati ya? Kok kepala sekeras ini? Aduh, papa kamu sadar. Ternyata papa itu bos besar ya, sayangnya akhirnya. Nikah sama cewek jahat itu, tender dicuri, keluarga hancur. Kalau papa nikah sama mama, nggak bakal mati gitu. Suara apa itu? Papa, kamu kemarin hampir mati, mama yang nyelamatin. Untung mama datang tepat waktu, kalau nggak kaki papa nggak bisa gerak. Terus jatuh jurang mati. Suara yang aku dengar, jangan-jangan isi hati si kecil ini. Mikir apa? Adik kecil. Ayah tidak bisa dipanggil sembarangan. Terima kasih banyak untuk kemarin. Apa imbalan yang kalian inginkan? Keluarga lu pasti akan memenuhinya. Ayah, kami tidak mau imbalan. Mommy ingin menikah denganmu. Apa yang kamu katakan? Ayan, bagaimana keadaannya? Apakah kamu ada luka? Kami tahu kamu hilang. Aku hampir panik luar biasa. Jika aku berhasil mencari tahu siapa yang melakukan ini, keluarga lu tidak akan membiarkannya pergi. Kak, aku tidak apa-apa. Sudah menyuruh sekretaris Jin yang menyelidikinya. Oh ya, kedua orang ini adalah... Mereka adalah penyelamatku. Halo bibi cantik, namaku Jiang Xiao Xiao. Ini ibuku, Jiang Hanyu. Terima kasih sudah menyelamatkan Ayan. Apa imbalan yang kalian inginkan? Keluarga lu pasti akan memenuhinya. Apa saja boleh? Orang juga boleh? Kalau begitu, aku ingin menikah dengannya. Apa? Kamu mau menikah dengan Ayan? Dia selancang itu ya? Saya khawatir nona ini akan kecewa. Ayan dan aku sudah bertunangan. Dia adalah wanita jahat yang membunuh ayah. Siapa yang bicara? Nona Jiang, kami sangat berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan Ayan. Bagaimana kalau begini, keluarga lu akan memberimu 10 juta. Sebagai imbalan, bagaimana? Berapa? 10 juta. Memberi imbalan adalah urusan keluarga lu, tidak perlu nonakin yang repot. Ayan, Sisi adalah tunanganmu. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu padanya? Jika kakak ini tahu bahwa nanti dia akan jadi korban KDRT oleh suaminya. Setahun kemudian, dia akan disiksa oleh wanita jahat ini bersama suaminya. Akhirnya jadi pengemis. Lalu mati kelaparan di pinggir jalan. Entah apakah dia masih mau membela wanita jahat ini nantinya. Anak kecil, apa yang kamu omong kosongkan? Sisi adalah sahabat baik kakak. Bagaimana mungkin dia mau mencelakai kakak? Kakak Ningning ada apa? Tidak ada yang bicara loh. Apa aku bisa mendengar isi hati anak ini? Nona Jiang, ini 10 juta. Ambil uang ini, hubunganmu dan Ayan akan selesai. Aku tidak mau. Uang tidak bisa membeli cinta. Cuma segini, Nona Jiang. 20 juta? Siapa kau? Berani-beraninya ambil keputusan buat dia. Karena aku tunangan Ahyan. Tunangan? Hebat ya kau. Aku ibunya anak dia. Ayah lupa? 5 tahun lalu, ayah dan mama di hotel. Hal dewasa. Terus mama hamil aku. Tahu wanita itu 5 tahun lalu? Tidak mungkin. Kalau orangnya kau, kenapa? Keluarga lu cari 5 tahun, kau tidak muncul. Apa buktinya? Ayah, aku punya bukti. Ahyan, Nona Jiang bicara banyak, pasti haus. Aku ambilkan teh untuk Nona Jiang. Wanita jahat. Takut ayah batalin nikah sama dia. Dia mau pecahin gelas, lukai tangan. Lalu tuduh mama, biar kakak ayah usir mama. Tidak mungkin. Sisi bukan orang seperti itu. Nona Jiang. Ahyan, Kak Ning, jangan salahkan Nona Jiang. Aku sendiri yang tidak sengaja. Tepat seperti dugaannya. Ini teh Longjing tahun 82 ya? Teh enak. Kak, bantu Nona Qin pergi berobat dulu.
Tapi tadi dia pergi. Jangan-jangan dia benar? Aku harus bawa mereka pulang ke keluarga Lu. Aku harus cari tahu, Qin Sisi. Dan semua ini, sebenarnya apa yang terjadi? Mama, kayaknya pernah lihat alat ini. Larinya cepat banget. Mama, bisa pakai? Masa nggak bisa? Lihat Mama. Oke. Kejadian tadi malam, terus selidiki. Siap, Presdir. Alat ini gimana cara pakainya ya? Presdir. Nyonya punya SIM kah? Nggak tahu. Kenapa? 5 juta. Hilang. Yang Hanyu. Mama, Sekretaris Jin, panggil ambulans. Mama. Alat ini susah banget dipakai. Kau. Ini. Sudahlah. Yang penting orangnya selamat. Aku baik-baik saja. Cuma ini. Mungkin dia. Nggak apa-apa, kirim mobil lain saja. Di sana ada yang bisa dimainkan. Ayah, rumahmu besar sekali. Bantal duduk selembut ini, baru pertama kali aku duduk. Ayah, aku lapar sekali. Sayang, aku juga. Jangan sembarangan memanggil. Sejak kaki bos Lu cedera, sudah lama tidak melihatnya. Senyang seperti ini. Ini untuk Nyonya Muda dan Kak Xiao Xiao. Siapkan makan siang. Ayah, Sayang, kamu hebat sekali. Lujian, kamu berani membawa mereka pulang. Jangan lupa, pernikahanmu dengan Sisi ditetapkan oleh kakek. Apa kamu mau membuat kakek marah? Apa status keluarga Lu ini? Setidaknya menikah. Harus sepadan. Jiang Hanyu ini hanyalah orang biasa yang asal-usulnya tidak jelas. Uang tidak ada, wajah. Ayan, kakek memang tidak menyukaimu. Sekarang, kalau kamu batalkan pertunangan dengan keluarga Qin, kakek pasti akan menarik kembali sahammu, lalu mengusirmu dari keluarga Lu. Ayo pergi Xiao Xiao, keluarga Lu sekarang. Belum bisa menerima kita. Ayo pergi. Mama, kita bawa ini untuk apa? Kakak ayahmu, dia menganggap kita miskin, makanya tidak mengizinkan aku menikah dengannya. Kita pakai ini untuk ayahmu, mendapatkan mas kawin. Baiklah. Hidup susah, peri jual bakat. Yang punya uang, bantu dengan uang. Yang tidak punya uang, mencuri atau merampok. Lihat anak kecil ini, pegang palu besar. Hampir setinggi badannya, bisa angkat tidak? Yang cari perhatian seperti ini, sudah sering kulihat, nanti kalau gagal, baru akan diam. Aku juga lihat begitu. Pertunjukan pertama, dada pecahkan batu besar. Xiao Xiao, ayo. Ya. Dada pecahkan batu besar. Zaman dulu. Mama, aku mau menghancurkannya. Ayo, hancurkan. 3, 2. Hancurkan. Hebat sekali, anak perempuan ini kekuatannya luar biasa besar. Satu lagi, Mama hebat, satu lagi.
Kalau begitu, aku akan lakukan satu lagi. Divine Radiance. Wow, legenda perak. Wah Mama, aku sepertinya makan jamur liar. Keracunan sampai berhalusinasi. Kamu, Ahyan, jangan salahkan Kak Mimi. Lagi pula dia juga tidak tahu. Nona Jiang akan pergi seperti ini. Pergi lebih baik, Mama sebentar lagi akan kembali. Jangan biarkan wanita itu menyusahkan Mama lagi. Dia bukan wanita itu, dia adalah penyelamatku. Lagi pula dia punya nama, Jiang Hanyue. Gunakan semua sumber daya lu grup, terus cari. Baik, Wah, Mama hebat sekali, Mama. Terbang lebih tinggi dong. Wow, Mama. Semangat, Mama. Presiden Direktur, Anda mungkin tidak percaya. Sepertinya aku melihat Nyonya terbang di langit. Loh, Presiden Direktur. Nyonya dan Nona kecil sepertinya sedang pentas di depan. Pentas? Tidak, makan siang hari ini sepertinya ada jamur yang belum matang. Mama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kasih sedikit dong. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tahun baru. Semoga kaya raya. Ayo. Dapat banyak uang. Hebat. Tos. Ayah. Lujian. Kenapa kamu datang? Dan tadi, bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada yang lain. Hanya terbiasa saja. Bagaimana? Hebat kan? Aku juga dapat banyak uang loh. Polisi datang, kami menerima laporan, ada orang yang membawa senjata tajam terlarang. Sialan. Siapa yang lapor polisi? Xiao, lari. Ah. Akhirnya sampai. Kalau belum sampai, aku sudah ketemu nenek buyutku. Jiang Hanyue, kamu tahu tidak? Kamu bawa Xiao Xiao pergi tiba-tiba. Aku sangat Kamu khawatir padaku? Oh, lain kali. Jangan seperti ini lagi. Mengerti. Aku tahu, kakakmu meremehkanku karena aku tak punya uang untuk menikahimu. Aku pergi cari uang untukmu. Buka tasnya. Baik. Lihat. Lujian, bisakah kamu cepat menikah denganku? Kalau dalam sebulan aku belum menikah, aku benar-benar akan mati. Baik. Hebat sekali, Mama. Mama tidak akan mati. Yes. Kalau kamu benar-benar orang dari 5 tahun lalu, aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan Xiao Xiao. Bahkan jika bukan, aku juga. Ayan, kamu kembali tepat waktu. Tadi Mama bilang ingin mengadakan pesta pertunanganmu. Dengan sisi 10 hari lagi. Aku tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Ini kata-kataku. Aku salah. Lain kali berani lagi. Kenapa mereka kembali lagi? Benar-benar tidak bisa lepas. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa masih kembali ke keluarga lu? Aku yang menyuruhnya datang. Wah, rupanya kamu orang yang merusak hubungan kakakku dengan si Xie, si pelakor itu. Lu Yi. Xiao Yi, jangan bilang begitu. Lagi pula Nona Jiang sudah punya anak dari Ayan. Kurasa lebih baik aku pergi saja. Kakak Sisi, yang harus pergi bukan kamu. Kak, wanita ini belum menikah berani bawa anak sebesar ini. Untuk mencarimu, kamu menikah dengannya. Hati-hati beberapa tahun lagi rambutmu jadi hijau. Kakak, kamu yang seharusnya mewarnai benda ini jadi hijau. Kamu anak kecil, ngomong apa sih? Karena uangmu tidak hanya hampir habis ditipu. Tapi pacar online sebenarnya punya pacar lain. Masih aja cowok jorok. Makasih KI transfernya, sayangnya. Gak nyangka bocah ini punya hobi aneh gini. Kamu, aku, ini aku. Dan cowok jorok itu juga disewa cewek jahat. Sebentar lagi dia kirim link, tinggal diklik. Uangmu langsung hilang semua. Setahun kemudian, bakal dibohongin ke Myanmar jual darah jual ginjal. Kamu ngaco.
Kak Yi, aku nemu permainan kartu seru nih. Makin banyak taruhan, makin banyak untung. Aku cuma kasih tahu kamu, orang lain gak tahu. Gak mungkin. Mana mungkin? Beneran? King ini kan kelihatan imut banget. Jangan-jangan dia bener lagi. Xiao Yi emang pernah bilang pacarnya adalah streamer online, gak nyangka penipu. Kata Xiao, semua ini mulai dari Qin Shishi. Ya udah bersin lewat dia. Nona Qin, pertunangan keluarga kita cuma janji lisan kakek, gak resmi. Jadi aku gak bakal nikahin kamu. 10 hari lagi, kalian harus nikah. Urusan kalian aku udah tahu. Shishi ini, anak yang aku lihat gede, semua jelas asalnya. Lagi pula, tunanganmu itu keputusan kakekmu. Mengingat kamu pernah nolong Ayan, urusan dulu. Aku maafin. Ini 50 juta, ambil, pergi dari keluarga lu. 50 juta? Ternyata cuma gadungan pengincar uang keluarga lu. Gawat, papa mamaku nanti juga bakal dibunuh cewek jahat. Apa? Mamaku juga mati? Suara anak siapa tadi? Tante itu, maaf ya, walaupun aku benar-benar pengen banget, tapi dibanding 50 juta ini, aku gak mau ikut-ikut mati konyol. Setahun lagi, anak sulung mati kelaparan di jalanan. Anak kedua dokumen penting dicuri, perusahaan bangkrut difitnah. Korupsi, mati di penjara. Anak bungsu kena tipu online. Akhirnya dibohongin ke Myanmar jual darah jual ginjal. Bahkan kamu sendiri, karena ketahuan niat cewek jahat, dijatuhin dari lantai atas mati. Nenek, umurmu tinggal sebentar. Kamu ngawur. Kamu bilang apa? Mam, Jangan-jangan yang aku dengar suara hati anak itu. Dia bisa meramal masa depan. Guna, ya kan menyelidiki semua yang dikatakan Xiao. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kamu anak kecil, kamu mengutukku saja sudah cukup. Berani-beraninya kamu mengutuk ibuku. Aku lawan kamu. Nona Jiang, bagaimana bisa kamu membiarkan anak kecil mengatakan kata-kata yang begitu jahat? Kamu tidak apa-apa? Sekarang berkata jujur juga melanggar hukum? Wanita berhati jahat, seperti kamu tidak pantas menikah masuk ke keluarga kami. Kalau bukan karena kutukan cinta akan datang, tidak menikah dengannya aku akan mati. Kamu pikir aku mau masuk ke keluargamu? Awalnya aku dan Xiao di gunung. Makan minum tidak khawatir, setiap hari hanya meramal untuk orang, berlatih kungfu. Bukankah itu enak? Harus datang ke keluargamu. Awalnya berpikir, saling memenuhi kebutuhan masing-masing, tapi malah dihina oleh kalian. Kalian satu keluarga 4 orang, 8 mata. Tidak bisa melihat seorang green tea. Bilang aku jahat? Xiao, kita pergi. Lagi pula ada Shiumu yang merawatmu, mama mati saja. Kita tidak melayani mereka. Barusan Xiao Yi salah, aku mewakili mereka meminta maaf padamu. 5 tahun lalu, aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Jangan pergi. Mama jangan pergi, aku tidak mau kamu mati. Tapi Ayan, Jiang Hanyu, dia tidak pernah membuktikan padamu bahwa dia adalah wanita. 5 tahun yang lalu itu. Bagaimana kalau dia menipumu? 5 tahun lalu, aku pernah memberinya sebuah barang bukti. Jiang Hanyu, kamu masih ingat? Ini giokku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sepertinya ada sebuah giok. Mama, cepat cari. Aku ingat, dimasukkan ke dalam tas. Ayan, giok yang kamu maksud, ini bukan? Kenapa ada di tanganmu? Pernahkah kamu berpikir, sebenarnya aku adalah wanita 5 tahun yang lalu itu? Giok ini, kenapa terlihat sangat familiar? Kakak Yan, ini benar giokmu. Ibu, ini sepertinya benar milik Ayan. Jika kamu benar-benar wanita 5 tahun yang lalu itu, mengapa sebelumnya kamu tidak pernah bilang? 5 tahun lalu itu, aku baru kembali ke luar negeri, keluarga Kim bangkrut. Lalu tanpa sengaja berhubungan denganmu. Aku tahu kamu tidak suka aku. Dibandingkan gelar Nyonya Lu yang kosong. Aku lebih takut kamu memandangku dengan pandangan jijik. Kamu, anak baik, membuatmu teraniaya. Tidak apa-apa, Bibi Lu, demi Ayan. Semua ini layak dilakukan. Astaga, aku terharu banget. Jiang Hanyu, buka mata lebar-lebar. Lihat jelas, kakakku dan kakak Sisi. Baru cinta sejati. Kamu, cuma kecelakaan. Lihat, tanda cinta ada di sini. Masih mau bilang apa lagi? Kamu penipu. Keluarlah dari keluarga Lu.
Mama, giok ini, aku kayaknya juga punya. Di mana? Lihat. Beneran, persis sama. Dia juga punya? Kok bisa segitu kebetulannya? Papa, giok ini, aku bawa sejak lahir. Mama yang kasih. Aku bilang juga kok, giok ini kenapa familiar. Tapi ingat-ingat lupa. Xiao, kasih papa lihat. Waktu, tempat, orang, semua cocok. Plus giok ini. MA, jangan-jangan dia beneran anak Ayan? Gimana kalau tes DNA? Ayan, 2 giok ini. Yang mana yang asli? Aku percaya Xiao. Dia nggak bakal bohong. Kak, anak ini aneh banget. Jangan tertipu. Mungkin mereka menyelidiki kakak Sisi dulu. Lalu buat Iwan. Giok ini 5 tahun lalu Lujian yang kasih sendiri. Ngapain aku buat palsu? Keluarga lu cari 5 tahun, nggak mau muncul. Mana mungkin segitu kebetulannya pas aku dan Lujian mau nikah muncul. Nona Jiang, kamu terus-terusan bilang anak ini. Anak Ayan. Tapi nggak bisa kasih bukti DNA. Apa kamu takut? Kalau dites ketahuan? Pengen banget bilang ke keluarga papa. Kalau papa nikah sama wanita jahat, dia bakal curi. Dokumen tender perusahaan papa bikin papa bangkrut akhirnya. Mati sengsara di penjara. Tapi aku nggak bisa bilang, nanti kena kutukan. Mati deh. Cukup. Xiao anakku atau bukan? Aku sendiri yang tes DNA. Nona Qin, silakan pergi. Kamu? Siapa berani usir calon menantu cucuku? Kakek? Papa, kok sudah pulang? Bukannya ke luar negeri? Buat berobat? Minum obat yang Si minta dari tabib Wuji buatku. Sudah jauh lebih baik. Kalau nggak pulang Si, nggak tahu bakal dianiaya sampai seperti apa. Tabib Wuji? Mama, kapan? Sudah memberikan obat untuk kakek ayah. Tidak. Kakek Lu, aku baik-baik saja. Jangan salahkan mereka. Ayan dan Nona Jiang, aku yang berlebihan. Pertunangan ini lebih baik dibatalkan saja. Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu, kau masih saja membela mereka. Hari ini aku di sini, pertunangan ini. Siapa yang berani membatalkannya? Kakek, tapi Ayan dan Nona Jiang sudah punya anak. 3 tahun lalu dia kecelakaan, kalau bukan Si yang menemukan dan menyelamatkannya tepat waktu, mana mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Ternyata kaki Lujian rusak karena kecelakaan 3 tahun lalu. Tabrakan itu. Si punya jasa menyelamatkan nyawanya. Kalau pertunangan ini dibatalkan, bagaimana pandangan orang terhadap keluarga Lu? Anaknya bisa dipertahankan, tapi pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Tidak mau menikah. Masih mau merebut Xiao. Perampok. Kakek, dulu saat Bibi Qin terkena serangan jantung, aku yang menggunakan semua sumber daya lubruk untuk menemukan donor yang cocok untuknya. Aku juga yang mendatangkan tim medis terbaik dari luar negeri. Dalam semalam untuk mempertahankan nyawanya. Bertahun-tahun ini, aku memberikan proyek yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga Qin untuk membalas budi. Untuk membantu keluarga Qin bangkit kembali. Kalau soal membalas budi, bertahun-tahun ini, aku sudah melunasinya. Lalu, bagaimana kau membalas jasa penyelamatan ini? Kalau kau berani menikahi wanita ini, segera keluar dari keluarga Lu. Ayah, duduk dulu. Kakek hanya peduli pada reputasi keluarga Lu. Tidak pernah menanyakan pendapatku. Kau. Kakek, aku juga tidak terlalu ingin masuk ke keluarga Lu. Hanya saja, 5 tahun lalu, aku dan Lujian punya ikatan karma. Sekarang, asalkan menikah dan menyelesaikan ikatan karma ini, aku bisa menyelamatkan nyawaku. Tenang saja, aku jamin, hari pertama menikah. Hari kedua bercerai, hari ketiga aku kembali ke gunung. Dengan begitu, semua orang senang, kan? Jiang Hanyu, kau anggap aku hotel? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Bukannya aku melihat keluargamu tidak senang? Tapi pernikahan ini tidak bisa tidak dilaksanakan. Kalau aku mati, Xiao tidak akan punya ibu lagi. Ayah, pernikahan ini kan soal suka sama suka. Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Aku sudah menyuruh sekretaris Jin untuk melakukan tes DNA antara aku dan Xiao. Apakah Xiao benar-benar anakku atau bukan? Sebentar lagi hasilnya akan keluar. Sedangkan Qin Sisi, aku tidak mungkin menikahinya. Kakek, ayah. Kakek, cepat, panggil ambulans. Cepat, baik, ayah. Kakek, Cepat atur ambulans dulu, cepat. Qin Sisi, kamu mau berikan aku apa? Maka apa? Aku, Barusan kamu kasih dia makan apa? lepaskan aku.
Aku bisa bantu kamu menikah ke keluarga Lu, dapatkan semua milik keluarga Lu. Kamu hanya perlu bantu aku lakukan satu hal. Kamu siapa? Kenapa aku harus percaya kamu? Karena aku punya obat yang bisa sembuhkan kakek Lu. Obat ini bisa memperparah kondisi kakek Lu, tapi sekaligus menimbulkan ketergantungan. Tanpa obatmu, dia lebih baik mati. Nanti kalau kamu cari aku lagi, aku baru beritahu siapa aku. Ternyata si wanita jahat dapat obat dari orang lain. Obat ini diminum, akan bikin kakek papa ketagihan, bisa bunuh orang. Ini racun. Kinsisi punya komplotan. Mama, ini bukan obat penyembuh. Jiang Hanyu, kakek lu sekarang. Kondisinya kritis, harus segera minum obat. Kalau terlambat, kamu berani tanggung jawab. Urusi dirimu sendiri dulu. Pikirkan baik-baik. Barusan kamu pakai obat atau racun? Kamu benar-benar bisa pengobatan? Percayalah padaku. Xiao Xiao. Sekarang jiwanya lemah. Mama cuma sementara menyegel jiwanya. Selanjutnya, tergantung kamu. Mama, lihat aku ya. Mama, aku langsung ke istana raja neraka rebut orang. Siapa berani masuk neraka tanpa izin? Kalian, kembalikan buyutku. Berani lancang di wilayahku? Berani sekali. Langit bumi, apa yang tak berani? Malah nerakamu ini. Berani ambil roh buyutku. Reinkarnasi bintang Ziwei. Siapa yang berani ganggu dia? Buat apa? Barusan kamu bilang apa? Kak, kamu sudah pukul mereka. Jangan pukul aku ya. Lagi pula, dia sendiri yang lari ke nerakaku. Bukan salahku. Kalau gitu, orangnya ku bawa. Papaku, mamaku sedang nunggu kami di rumah. Bawa sekarang. Cepat pergi, aku masih ada urusan. Maaf tak antar ya. Raja neraka, itu cuma anak kecil beberapa tahun. Kenapa? Anda buat pengecualian untuknya? Ini reinkarnasi bintang Ziwei. Orang yang punya berkah besar. Kalau dia sendirian, aku tentu tak takut. Tapi di belakangnya ada dewa-dewa langit. Dunia bawah tanah aman. Aku tak ingin banyak masalah. Kembali ke istana. Bu, cepat antar kakek ke rumah sakit. Anak ini cuma penipu, percaya apa padanya. Tapi ini kondisi kakekmu, kita harus tunggu ambulans. Xiao Xiao, bagaimana? Mama, aku baik-baik saja, Buyut. Buyut sudah kembali. Kakek, kamu sadar? Ayah? Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Kakek kamu bangun, ada yang tidak nyaman. Aku kenapa ini? Ayah, tadi kamu muntah darah dan pingsan. Oh iya, ini Nona Jiang. Dan Xiao Xiao yang menyelamatkanmu. Terima kasih, tadi menyusahkan kalian. Tidak apa-apa, menolong yang sakit adalah kewajiban dokter. Aku dan Xiao Xiao dengan sukarela menolongmu. Apalagi, kamu adalah kakeknya Lujian. Kamu sudah melukai dasar tubuh, sekarang harus istirahat yang baik. Tubuhnya lemah, jangan lagi makan ini. Obat yang merusak jiwa. Tapi obat itu bukannya dari Sisi, yang minta dari Dewa Pengobatan Wuji. Insisi, kamu yakin obat ini dari Dewa Pengobatan Wuji? Tentu saja, itu obat tonik. Masa? Aku mau celakai kakek lu? Kalau bukan karena dia, Xiao Xiao tak perlu menghabiskan. Tenaga gaib begitu, harus diberi pelajaran. Kalau begitu, kamu coba satu dulu. Obat ini namanya pil dewa, orang yang tubuhnya lemah makan. Memang akan ditambah, tapi juga jadi ketergantungan, merusak jiwa. Tapi kalau orang normal makan, akan jadi linglung. Tubuh panas. Kamu ngomong apa? Bagaimana? Sekarang sudah merasa pusing. Efek obat akan segera bekerja kalau terus berdebat. Keluarga lu akan curiga. Tante lu, pernikahan ini, kakek lu dan kakekku yang tentukan. Aku juga tak mau menyusahkan Ayan, aku percaya Ayan akan menyelidiki, aku masih ada urusan hari ini. Pergi dulu. Ini, dia pergi. Jangan-jangan, lagi-lagi kata Xiao Xiao benar. Kamu bilang apa? Jangan-jangan kamu juga bisa dengar suara hatinya. Kalau kalian. Iya, Kami semua bisa mendengar.
Kalau begitu, apa yang dia katakan tentang Ningning mati kelaparan di jalanan? Dan kamu mati mengenaskan di penjara. Serta Xiao Yi jadi korban penipuan telepon dan dijual ginjalnya. Apakah semua itu juga benar? Ibu, hampir pasti benar. Xiao Xiao sebelumnya pernah bilang soal Qin Sisi. Dan semua yang dia katakan itu terbukti. Qin Sisi pasti tidak sederhana. Yang terlihat di permukaan. Ibu, mulai sekarang kita harus hati-hati. Saat bicara di depan Hanyu dan Xiao Xiao. Ngobrol apa sih? Kak, tadi aku bicara agak keras. Itu. Aku sendiri yang tampar wajahku 2 kali. Kak, Xiao Xiao. Bisa baca wajah dan ramal dengan akurat. Bisa minta dia ramal lagi, apakah pacarku ini? Paman Xiao Yi, aku tidak pernah bohong loh. Jangan. Tidak baik, Bu. Wanita jahat masuk kantor ayah curi dokumen tender. Mereka juga tidak pantas untuk anak-anak. Lalu tunggu apa lagi? Ayo tangkap basah. Ayo. Sial, aku jelas sudah minum penawarnya. Kok masih begini? Kak, dokumen tender lelang besok lusa. Kak, kenapa kamu di kantor, Kak? Pergi. Panas sekali. Kak, jangan begini. Kalian siapa? Siapa yang izinkan masuk? Majah lagi, aku telepon polisi. Direktur, ada jebakan. Kak, aku sudah lama suka sama kamu. Lagi pula kamu dan kakak belum nikah, ikut aku saja. Siang bolong main seru-seruan. Kalian berdua selera yang bagus ya. Bukan Ayan, dia yang memaksaku. Wanita brengsek, malah balik tuduh. Kak, jelas dia. Yang menggoda duluan, kalian pasti sekongkol. Xiao Xiao, cepat lihat orang ini. Apakah satu tim dengan Qin Sisi? Bukannya kamu bilang akan bantu aku masuk keluarga Lu. Sekarang Lu Jian mau batalkan pertunangan kami. Lalu harus bagaimana? Ambil dokumen tender Lujian. Buat dia kehilangan kualifikasi tender, gagal dapat proyek. Si tua keluarga Lu pasti akan copot dia dari posisi direktur. Untuk menengahi masalah ini, dia hanya bisa menikahimu. Siapakah kamu sebenarnya? Apa syaratmu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Setelah kamu menikah ke keluarga Lu, Jiang Hanyu tidak akan lama lagi sebelum mati. Dalang di balik layar ternyata mengenali Mommy. Wah, kenapa wajahnya tidak terlihat, Mommy? Mereka memang bukan satu kelompok. Ayan, percayalah padaku, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Cukup, kamu pergi saja. Ayan, Masih diam ngapain? Ingin tinggal di sini makan resepsi pernikahan? Ayo, dan kamu juga. Cepat pergi dari sini. Percaya atau tidak aku akan memukulmu kalau tidak segera pergi. Astaga, Qin Sisi ini benar-benar membawa sial. Padahal aku dan kakak perempuan sebelumnya sangat percaya padanya. Ayan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lusa adalah acara Future Biotech. Dalam penawaran, dokumen penawaran sudah diajukan, pasti tidak bisa diubah lagi. Tapi karena Qin Sisi bisa masuk ke kantormu, sudah pasti dia sudah melihat harga dasar kita. Lalu, apakah kita tidak punya kesempatan menang? Lujian itu, apa acara lelang apa itu? Sangat penting untukmu? Karena ini satu-satunya kesempatan untukku bisa berdiri kembali. Nona Jiang, kamu tidak tahu. Proyek lelang kali ini adalah teknologi rekombinasi gen. Dengan itu, Ayan bisa punya kemungkinan untuk berdiri kembali dan juga bisa mendapatkan hak waris grup Lu. Kakek tidak pernah menyukai Ayan, ingin menyerahkan perusahaan ke paman besar, tapi karena kemampuan Ayan, selama ini tidak pernah dapat kesempatan mengambil alih saham. Sampai Ayan mengalami kecelakaan mobil, kakek berkata jika tidak bisa berdiri lagi, maka Kak, apa yang sulit untuk dikatakan? Kakak ipar, keluarga paman besarku. Sebelumnya untuk merebut saham perusahaan. Menggunakan banyak cara kotor, tapi semuanya berhasil diatasi oleh kakakku. Jika kali ini gagal lelang, bukan hanya kaki kakakku. Tidak akan pernah bisa berdiri lagi, jika keluarga paman besar dapatkan Lu Group.
Mereka juga tidak akan melepaskan kita. Lujian, kakekmu sebelumnya berkata, 3 tahun yang lalu. Ketika kamu mengalami kecelakaan mobil, Qin Sisi lah yang menyelamatkanmu. Lalu kenapa? Dia ingin menyakitimu sekarang? Karena kaki ayah, rusak karena wanita jahat itu bersekongkol dengan paman besar ayah. Untuk merusaknya. Apa yang kamu katakan? Xiao Xiao, kamu bilang kakiku dirusak oleh Qin Sisi dan keluarga paman besar? Xiao Xiao, apa kamu punya buktinya? Ayah, malam itu 3 tahun yang lalu. Bukankah itu hari ulang tahun wanita jahat itu? Benar, saat itu adalah ulang tahun Qin Sisi. Karena keluarga kami sudah berteman lama, aku ikut kakek. Dan keluarga paman menghadiri pesta ulang tahunnya. Tepat sekali. Di pesta itu, apakah anak pamanmu yang terus menyuruh orang menyuruhmu minum? Lalu si wanita jahat memberimu semangkuk sup penghilang mabuk. Wah, ini bisa ditebak juga? Setelah minum dan pulang mengemudi, apakah kepalamu pusing? Lalu kehilangan kesadaran. Sup penghilang mabuknya ditambahkan sesuatu. Tak heran malam itu Qin Sisi bisa cepat sampai di lokasi. Ayan, perekam perjalananmu. Malam itu mana? Aku ingat dia bilang rusak. Di TKP kecelakaan, juga tidak ditemukan. Saat itu, kakiku cedera, semua panik. Mana sempat memikirkan perekam perjalanan. Xiao Xiao, sekarang dia dan pamanku. Seperti tidak adil bagi hasil bertengkar. Si wanita jahat punya sekutu lain. Dia sudah menghancurkan Ayan sekali, belum cukup. Sekarang ingin menghancurkan satu-satunya kesempatan Ayan sembuh. Aku sekarang pergi ke keluarga Qin cari dia. Kak, tenang dulu. Xiao Xiao bilang, hal ini bukan dia sendiri yang lakukan. Kalau sekarang terbuka identitas, kali ini yang jadi korban aku. Lain kali kalian. Sekarang bagaimana? Ikut tender. Aku punya cara menarik mereka keluar. Dokumen tender sudah kukirim padamu. Tapi 3 hari lagi, Lu Jian akan datang sendiri ke lokasi. Nanti dia tidak akan. Gimana? Kalau begitu serang keluarga Lu, tahan dia. Urusanmu tidak kuperdulikan. Yang kuingat adalah Jia Hanwei dan anak kecil di sampingnya. Xiao Xiao, kapan kamu jadi sebesar ini? Enak dipegang? Lujian, kamu. Kenapa kamu ada di kamarku? Hasil tes DNA keluar. Xiao Xiao adalah anakku. Jadi, bisakah kamu jelaskan, 5 tahun lalu? Kenapa kamu diam-diam kabur? Aku. Meski bos besar di novel sangat hebat, tapi kalau ketemu di dunia nyata, pengen kabur saja apalagi pria yang baru saja tahu rasanya. Tidak kabur, takut mati lelah di atas kasur. Jangan pikir-pikir lagi soal 5 tahun lalu. Kalau kangen banget, aku bisa praktik langsung loh. Nggak usah. Aku juga nggak terlalu kangen kok. 5 tahun lalu aku pergi karena harus latihan di gunung. Sekarang kan ada ujian cinta yang akan datang. Jadi aku harus balik untuk menikahimu. Bukannya udah aku bilang? Kalau kita memang ditakdirkan untuk menikah, berarti kita suami istri yang sah dong? Bisa. Dibilang. Kalau kamu memang ditakdirkan jadi istriku, kenapa nggak aku jalankan kewajibanku sebagai suami dari sekarang? Kewajiban apa? Menyerahkan diri. Wah, mama cantik banget. Wah, gaun Xiao Xiao juga cantik banget. Terima kasih, Bibi Wen, udah siapkan baju. Secantik ini buat aku dan Xiao Xiao. Kalau aku dan Xiao Xiao bisa pakai baju secantik ini setiap hari, meski cuma makan enak dan minum enak, kami juga mau. Kamu memang gak mau rugi ya? Lujian, kenapa bawa aku ke acara lelang itu? Katanya sebelum penjahat utamanya ketangkep, kita nggak bisa nikah. Aku bawa kamu buat tangkap pembunuhnya. Oh iya, guru aku bilang aku kurang rezeki. Kalau kamu bangkrut sebelum nikah, ujian cintaku juga nggak bisa teratasi. Kita harus tangkap penjahatnya dulu. Emang ada ya yang namanya ujian cinta? Pasti dong. Kita yang jalani jalan spiritual percaya sama hukum sebab akibat. 5 tahun lalu, aku dan kamu
menciptakan sebab akibat. Makanya ada Xiao Xiao. Guru aku bilang, Xiao Xiao adalah reinkarnasi bintang Ziwei, pembawa keberuntungan. Aku juga lihat, sejak kamu dan Xiao Xiao datang ke keluarga Lu, penyakit kakekmu juga sembuh. Kaki Xiao Yan juga sembuh. Kayaknya keluarga Lu dulu banyak berbuat baik, makanya bisa ketemu kalian. Nenek, Xiao Xiao paling suka sama nenek. Nenek, di mana Paman Xiao Yi? Katanya hari ini. Ayah dan Mama sibuk. Dia mau ajak aku ke taman bermain. Dia tadi pagi di telepon. Gak tahu buat apa. Xiao Xiao, nenek ajak kamu ke taman bermain, ya? Tidak baik. Paman Xiao Yi dalam bahaya. Ini di mana? Bukankah aku janjian ketemu King King di hotel? Kok bisa sampai sini? Kakak Yi, akhirnya ketemu. King King, kamu siapa? Ganti kulit aja, kamu gak kenal? Gak ada yang kasih tahu. Pacaran online itu ada risikonya. Bodoh, link game kartu yang aku kirim kemarin, kamu gak klik. Aku hampir pikir gak bisa nipu kamu. Ternyata kamu malah setuju ketemu offline. Tapi kamu sendiri yang nyemplung. Pas banget. Saudara-saudara, masuk. Jujur aja, kakakmu menghalangi rezeki orang. Aku nipu kamu, itu semua udah direncanain orang. Kamu si tukang pura-pura, berani nipu perasaanku, aku bunuh kamu. Telepon kakakmu, suruh bawa uang tebusan. Ingat, suruh dia datang sendirian. Kamu cuma punya waktu setengah jam. Jangan harap, meski mati pun aku nggak akan telepon. Xiao Xiao, cepat. Ayah ada di depan. Cepat nyetir. Wah, sifatnya keras juga ya, saudara-saudara. Lumpuhkan dulu satu kaki tuan muda, lihat nanti. Masih bisa sekeras ini nggak? Jangan mendekat, aku dari keluarga Lu. Kalau ganggu aku, keluarga Lu nggak bakal lepasin kalian. Lepasin aku. Berhenti. Kakak ipar, tolong aku. Kakak ipar, tolongin aku. Kamu Lujian. Kakak ipar tolongin aku nggak berani pacaran online lagi, kakak ipar. Diam, nangis-nangis malu-maluin. Berapa uang tebusannya? Baru kalian lepasin adikku. Mau nyelamatin adikmu? Boleh. Bos Lu, patahin dulu satu kaki. Tambah 30 juta, biar kami lihat. Ketulusan Tuan Lu. Kamu tahu nggak? Aku udah habisin berapa banyak tenaga spiritual buat sembuhin dia. Kamu malah mau lumpuhin kakinya. Kamu. Kok malah nambah lagi? Jangan berisik. Aku lagi mikir. Nanti, aku potong melintang. Atau potong memanjang. Tenang, ini masyarakat hukum. Oke, nanti lelangnya mungkin agak molor ya. Gertak sambal. Hari ini kalian semua gak bakal lolos, bro. Patahin kakinya, ikat aja. Si klien bilang. Tangkap hidup-hidup. Kamu kok datang? Buat jaga-jaga kalau ada masalah. Menangin tender hari ini, masuk keluarga Lu, itu tujuanmu. Nanti setelah Jiang Hanyu mati, bungkusin Jiang Xiao Xiao, kirim ke sini. Waktu latihan dulu kesurupan, sekarang tenaga dan jiwaku hilang semua. Anak kecil itu reinkarnasi bintang Ziwei. Nanti ambil akar spiritualnya buat aku, baru bisa pulih. Bahkan lebih hebat lagi. Lujian, kalau bukan karena bapakmu dulu milih kerja sama-sama keluarga Liang, keluarga Qin juga gak bakal. Gak nemu proyek buat danain, sampai bangkrut. Hutang bapak, anak bayar. Keluarga lu juga harus cobain rasanya kehilangan segalanya. Rapat mulai 1 menit lagi. Yang gak ikut normal, dianggap mundur permanen dari lelang. Perwakilan grup Lu sudah datang?
Katanya kaki bos lumpuh. Gak bisa berdiri lagi? Proyek rekayasa genetik ini paling menjanjikan buat pulihin kakinya. Grup lu malah gak kirim orang. Kalau mereka gak datang, kan kesempatan kita lebih gede. Siapa yang dapat proyek ini, dialah pemimpin. Hai Cheng 10 tahun ke depan. 3 detik terakhir. Kalau perwakilan lu gak muncul, dianggap mundur sendiri. 3, 2, 1. Aku. Tunggu. Itu presiden grup lu, Lu Jian. Presiden grup lu datang sendiri. Dasar orang-orang gak guna. Orang lumpuh aja gak bisa kendaliin. Datang juga gimana? Kamu udah tahu harga dasar keluarga lu. Kalau dokumen tender juga hilang? Bos lu, Anda datang sendiri? Kok gak bilang-bilang? Biar aku jemput. Ini siapa? Dia sepupu dari. Dari kampung halaman. Halo, panggil aja Xiao Jiang. Iya benar. Sepupu. Sepupu cinta. Oke paham. Bos lu, silakan masuk. Kenapa harus sepupu? Sebelum menikah, jangan biarkan orang lain merusak rezekimu. Kalau tidak, aku tidak bisa melewati tribulasi dan akan mati juga. Jadi, sebelum menangkap dalangnya, jangan pernah bocorkan identitasmu. Aku harus menyembunyikan identitasku. Ayan, aku sudah lama menunggumu. Ada apa di jalan? Lu Jian, dengar gonggongan anjing? Gonggongan anjing apa? Ayan, aku sudah lama menunggumu. Ada apa di jalan? Jiang Hanyu, siapa yang kamu ejek anjing? Aku tidak bilang siapa-siapa. Siapa yang nyahut, dialah anjingnya. Buruk, bos. Proposal tender yang kita siapkan hilang. Aku jelas-jelas sudah menyerahkan proposal tender ke panitia. Tapi cuma ke kamar mandi sebentar, orang panitia bilang ke aku. Proposal tender kita hilang. Tanpa proposal, proyek ini pasti jadi milik keluarga Qin. Ayan, aku dengar kalau proyek ini gagal tender. Kakek Lu akan menarik kembali sahammu di grup Lu. Tapi jangan khawatir, keluarga kita punya ikatan pernikahan. Begitu aku berhasil menang tender, pasti akan bantu kamu minta ampun. Ke kakek Lu, percaya, kakek Lu pasti akan memaafkanmu. Aku tidak pernah merendahkanmu karena kakimu tidak bisa berdiri. Kamu ini kayak kotak pensil ya? Bisa banget acting. Kepala bagian Fang, ini sebenarnya bagaimana? Maaf, bos lu. Anak buah bilang, tadi di ruang arsip. Tiba-tiba korsleting listrik dan kebakaran, jadi terjadi kecelakaan. Mungkin saat mengatur berkas, jadi tertukar. Kami akan segera kirim orang untuk mencarinya. Kenapa perusahaan lain baik-baik saja? Cuma milik keluarga lu yang hilang? Bukannya ini dicuri orang? Tidak mungkin. Semua peserta tender ada di sini. Di ruang arsip itu orang dari panitia kami. Benar-benar adil dan jujur. Kamu yakin semua orang ada di sini? Tentu, sejak tender dimulai, tidak ada yang keluar lagi. Kalau begitu, kok aku merasa ada yang kurang satu orang? Siapa orangnya? Kekasihnya. Kamu ngomong apa sih? Mana ada aku punya kekasih? Nona Jiang, Nona Qin memang datang sendirian. Aku jelas-jelas lihat kamu mesra-mesraan sama dia. Kamu kelaparan banget ya? Apa-apa dimakan. Kalau begitu, aku memang tadi lihat. Ada orang di samping Nona Qin. Tapi bukankah dia punya ikatan pernikahan dengan bos lu? Ada ikatan pernikahan gimana? Orang kaya memang suka main-main. Ada ikatan pernikahan kan gak ganggu cari kekasih. Omong kosong. Ayan, itu cuma temanku. Bukan pacar sama sekali, hatiku selalu. Hanya untukmu seorang. Jadi kamu mengakui tadi ada orang di sampingmu? Jiang Hanyu, berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku pintar kan? Untung Xiao-Xiao ikut aku. Nona Jiang, kau jelas tahu aku dan Ayan punya ikatan pernikahan. Tapi terus-terusan mengganggu Ayan, bahkan sekarang malah membalikkan fakta dan menuduhku. Nona Qin. Sudah kukatakan, ikatan pernikahan kita adalah janji orang tua. Dan sekarang kami sudah membatalkan ikatan itu. Hanya kau yang bisa nangis? Baiklah, aku juga nangis. Nona Qin, kau bilang aku mengganggu Ayan. Tapi aku dan Ayan sudah punya anak sejak 5 tahun lalu. Sudah punya anak. 5 tahun ini, Ayan terus mencariku. Ikatan pernikahan kalian juga dipaksakan kakek. Setelah Ayan kecelakaan. Aku tahu kau suka Ayan, tapi aku dan Ayan saling mencintai. Kenapa kau tidak bisa melepaskan?
keinginanmu sendiri untuk kebahagiaan kami berdua. Anak masih kecil, dia butuh ayah. Lumayan berbakat akting. Kau nangis apa sih? Tak disangka ada plot twist sebesar ini. Iya, pasangan itu sudah punya anak. Dia ikut campur apa? Mungkin dia yang sengaja menyuruh orang mencuri proposal tender Lu Group. Iya, semua tahu. Kaki bos Lu tidak bisa berdiri lagi. Proyek rekayasa genetika ini sangat penting bagi Lu Group. Tepat saat ini proposal tender Lu Group hilang. Ditambah kejadian tadi, kurasa proposal itu pasti dicuri pihak keluarga Qin. Jiang Hanyu, kau ngomong apa sih? Ayan, keluarga kita punya ikatan pernikahan, mana mungkin aku melukai keluarga Lu? Sekarang yang penting segera temukan proposalnya, kalau tidak, keluarga Lu akan didiskualifikasi dari tender. Ada. Bos Lu ada. Kepala bagian Fang, perhatikan pemenggalan kalimat. Iya, maksudku proposalnya sudah ada, asisten Anda tadi mengajukan proposal baru lagi. Sekarang kita bisa mulai? Tentu. Proposal baru? Jangan-jangan dia punya persiapan cadangan. Lu Jian curiga padaku. Semuanya, waktunya sudah hampir, mari kita mulai. Yakin? Penting untuk mengumumkan, karena partisipasi. Dalam tender ini, dokumen tender grup Qin dicurigai palsu. Kami akan membatalkan kualifikasi tender grup Qin. Apa katamu? Halo Nona Qin, karena dokumen tender grup Qin dicurigai palsu, kami putuskan batalkan kualifikasi tendermu. Tender segera dimulai, tolong tinggalkan tempat ini. Bagaimana mungkin dokumen tender palsu? Manager Fang, apa kalian keliru? Nona Qin, perusahaan kami sudah minta ahli memverifikasi khusus informasi dokumen tendermu, termasuk tapi tidak terbatas pada jumlah penawaran, DLO. Semua bermasalah. Ini tidak mungkin, saat asistenku menyerahkan dokumen. Staf internal kalian yang bersama-sama memeriksa dan setujui. Sekarang bilang King Group palsu kan? Manager Fang sebagai penyelenggara. Harusnya beri aku penjelasan yang masuk akal. Maaf Nona Qin, ini keputusan internal pimpinan perusahaan. Sekarang hanya berdasarkan kata-katamu saja. Langsung batalkan kualifikasi tenderku. Aku minta diperiksa ulang. Nona Qin tender adil, setiap dokumen tender akan kami periksa dengan teliti, jamin hak semua pihak. Jika mau diperiksa ulang bisa, kecuali ada perusahaan yang bersedia jamin Qin Group. Siapa berani jamin soal pemalsuan ini? Jangan bicara, bos Lu masih punya ikatan pertunangan dengannya. Bos Lu, Anda mau jamin Nona Qin? Ayan, aku cuma ingin dapat proyek ini. Agar keluarga Qin bangkit lagi, aku cuma ingin berjuang bersamamu, meski proyek kali ini kita bersaing, tapi aku tunanganmu. Kamu percaya aku, kan? Siapa percaya kamu? Aku percaya kamu. Lu Jian, kamu kemasukan roh, aku tak peduli siapa kamu. Sekarang langsung keluar dari tubuh Lu Jian untukku. Bantu aku akting. Acting, paham. Lu Jian, meski kamu setuju, anak tidak akan setuju. Dia tendang aku. Berlebihan aktingnya. Apa omong kosong, kalian baru kenal 10 hari. Bos Lu, Anda yakin grup Lu mau jamin Nona Qin? Tentu dong, Ayan bilang percaya aku. Sayang, cepat bilang sesuatu. Kurasa Nona Qin salah paham maksudku. Aku bilang percaya kamu, dokumen tender yang asisten serahkan. Keaslian grup Lu tidak dapat dijamin. Tapi Nona Qin seharusnya tahu, mengajukan penawaran palsu. Itu ada hukum, kan? Nona Qin, penawaran palsu tidak bisa ikut tender. Jangan menyulitkan kami lagi. Bagaimana mungkin penawarannya palsu? Itu jelas yang saya buat dengan Lu. Dengan Lu? Lu apa? Nona Qin, jangan-jangan kamu kebetulan pergi ke kantor Lu Jian. Kebetulan melihat penawaran grup Lu. Lalu kebetulan menggunakannya, dan kebetulan ketahuan oleh panitia. Apa yang kamu omongin? Mana mungkin saya pergi mencuri penawaran Ayan? Saya tidak bilang kamu mencuri, loh. Saya mau verifikasi di tempat. Kepala bagian Fang. Sebagai peserta tender, Nona Qin memang berhak tahu alasannya. Baiklah, saya terang-terangan saja. Keluarga Qin menggunakan penawaran keluarga Lu. Jadi kami curiga. Apakah penawaran Qin sesuai aturan? Tidak mungkin. Saya jelas menyuruh asisten mengajukan angka yang 1% lebih tinggi dari Lu. Kalau angkanya sama, kenapa tidak bilang Lu yang menjiplak Qin? Grup Lu perusahaan besar. Uang berapapun ada. Dua penawaran ini, satu dari Qin, tapi di tengah. Tidak hanya datanya sama, bahkan pihak kliennya grup Lu
Saya jelas menyuruh asisten mengubahnya. Ini semua sudah kamu atur dari awal. Dia bisa masuk kantor saya dengan mudah. Artinya Lu punya orangnya. Kalau begitu, perusahaannya. Kenapa tidak boleh ada orang saya? Informasi sudah dikumpulkan. Iya, bos Lu. Nona Qin dapat penawaran Lu. Suruh saya ubah angkanya 1% lebih tinggi lalu ajukan. Ternyata lagi-lagi Xiao Xiao benar. Ikuti harga Lu, sisanya kamu tahu harus berbuat apa. Iya. Ayan, saya benar-benar tidak tahu ini bagaimana. Pasti asistennya, dia mau adu domba hubungan kita. Mana mungkin saya? Penawaranmu mana? Nona Qin, buktinya jelas. Silakan pergi saja. Penawaran itu sudah ditukar orang. Ini baru penawaran Qin yang diajukan. Barusan sudah diverifikasi. Kepala bagian Fang, penawaran Qin ini memang sama dengan versi elektronik yang diajukan dulu. Orang ini, apakah Haikan seperguruanku? Kenapa aura tubuhnya sangat familiar? Kamu datang kenapa? Kalau bukan karena kamu kecelakaan, saya tidak akan repot begini. Sekarang Qin Group dan Lu Group sama-sama mengajukan tender baru. Mungkin lebih baik kita mulai ulang proses tender. Manajer Fang. Kalau kita mulai ulang tender, bukankah itu tidak adil? Bagi perusahaan lain? Betul, secara prinsip tender sudah dimulai. Mengajukan ulang memang kurang adil. Semua sudah tahu harga dasar lawan, kalau sekarang diajukan ulang. Qin Group benar-benar ingin mengalahkan Lu Group. Mungkin mereka bahkan tahu harga dasar kita. Kalau begitu, Lu Group dengan sukarela mengundurkan diri dari tender ini. Apa katamu? Lu Group mundur dari tender. Ada masalah apa? Memang keluarga Lu, wawasannya luas. Karena bos Lu demi keadilan sudah membatalkan tender, Qin Group seharusnya juga mundur, kan, Ayan? Proyek ini adalah satu-satunya kesempatan kakimu untuk bisa berdiri lagi. Benar-benar mau menyerah? Nona Qin, telingamu kurang dengar? Bos Lu sudah bilang berapa kali, masih tanya. Tidak bisa, kalau aku mundur dari tender. Bagaimana aku bisa jadikan ini syarat agar Lu Jian menikahiku? Ayan? Apa wanita ini bilang sesuatu padamu? Jangan percaya omongannya, dia cuma mengincar uangmu. Begitu kau benar-benar diusir dari Lu Group, kehilangan semua kekuasaan. Dia pasti akan bawa uang yang dicurinya darimu untuk cari orang lain. Kau memang sudah tidak ada alasan lagi, ya? Alasan yang konyol seperti itu bisa terpikir. Ayan, baik aku atau kamu yang dapat proyek ini. Lu Group tetap milikmu, lupa. Pamanmu dan keluarganya, mereka memang tidak akur denganmu. Kalau kau tinggalkan Lu Group, dengan apa kau? Lindungi keamanan ibu Lu, Xiao Yi, dan kakak Ning Ning. Ini urusanku, tidak perlu Nona Qin repot. Lu Jian tidak bisa berdiri seumur hidup. Apa bedanya dengan sampah? Kau benar-benar mau jejak seumur hidup? Bagaimana kau yakin aku tidak bisa berdiri? Sudah 5 tahun, dokter terbaik di dunia pun tidak bisa apa-apa dengan kakimu. Jangan bohongi dirimu sendiri. Kau pikir wanita ini tulus padamu? Dia cuma mau cari bapak angkat untuk anaknya. Aku sarankan kau tetap. Begitu aku dapat proyek ini, aku akan bantu kau. Bicara pada kakek Lu. Setelah kita menikah, Lu Group tetap milikmu. Kalau tidak, kau tidak dapat sepeser pun. Tender aku mundur, Lu Group aku ambil. Masih ada. Saya khawatir Nona Qin akan kecewa. Kakak ipar, memanggil kami datang sepagi ini untuk apa ya? Hari ini kita berkumpul di sini untuk satu urusan besar. Bunda, urusan besar apa itu? Aku ingin menyembuhkan kakinya. Jiang Hanyu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku ingin menyembuhkan kaki MU. Coba pikir, kakekmu. Karena kaki MU tidak bisa berdiri, dia mau memberikan saham perusahaan pada pamanmu. Kalau kamu bisa berdiri lagi, bukankah perusahaan itu tetap milikmu? Nona Jiang, jangan bercanda deh. Kaki Ayan ini sudah diperiksa oleh banyak orang, semuanya tidak bisa menolong. Nona Jiang, apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan kaki Ayan? Nenek tenang saja, ibuku sangat hebat. Lebih hebat dari kakek guruku. Kaki ayah cuma masalah kecil kok. Tenang saja. Serahkan padaku. Wah, ini, lagi syuting film ya? Dia benar-benar berdiri. Kakimu, kamu bisa berdiri. Benar. Lu Jian dia berdiri. Ada apa? Kaki saya sudah sembuh, Nona Qin kecewa ya? Bagaimana mungkin?
Aku juga sangat senang. Ayan, bagaimana kaki kamu bisa sembuh? Apakah ada teknologi yang lebih baik dari proyek rekombinasi gen? Ini tidak bisa saya informasikan. Lu keluar dari penawaran. Semoga kalian semua beruntung. Nona Qin, bos Lu sudah pergi, tidak ada keperluan lagi bagi kamu untuk tinggalkan? Dia pergi adalah urusannya. Kalian semua sudah katakan, penawaran Qin. Tidak ada bedanya dengan versi elektronik sebelumnya. Mengapa saya tidak bisa tinggal di sini? Perusahaanmu sudah melanggar aturan penawaran, menyuruhmu pergi. Adalah keputusan dari pihak atasan. Apakah Lu Jian sudah mencurigaimu dari lama? Penawaran Qin sudah diotak-atik oleh asistenmu. Lagi pula kaki dia sembuh, hal sebesar itu bisa disembunyikan selama itu. Kapan sebenarnya dia mulai mencurigai saya? Kalau kakinya benar-benar sembuh dan dia tidak mendapatkan penawaran kali ini, saya tidak punya kesempatan menang sama sekali. Kakek keluarga Lu kan cukup menyukaimu. Kita serang dari dia saja. Kesehatannya tidak bagus. Kamu pergi gunakan identitas dukun Immortal Wuji. Dapatkan kepercayaan Lu Jian, lalu cari kesempatan. Bawa Jiang Xiao Xiao ke sini. Ini token dari Gunung Wuji. Jangan digunakan kecuali terpaksa. Kalau tidak, identitasku akan terbongkar. Kita sekarang diikat dalam satu tali. Kalau aku mati, kamu juga bakal susah. Ini tempat kerjamu. Ini. Seluruh gedung ini milikmu. Sekarang juga milikmu. Bukannya kamu bosan di rumah? Kebetulan hari ini aku ajak jalan-jalan ke kantor. Waktu rapat direktur hampir tiba. Aku rapat dulu, kamu jalan-jalan saja. Nanti kita pulang bareng. Oke, sana-sana. Bos Lu, tadi ada murid Gunung Wuji. Datang ke kantor kita, katanya Tabib Wuji. Mau kerja sama dengan perusahaan kita. Tabib Wuji, bukannya tidak turun gunung? Ah direktur, Tabib ini juga takluk pada pesona wanita. Orang itu bilang, Tabib Wuji kenal Anda, pasti. Kalau sudah datang, tunggu di ruang tamu. Baik. Aku mau lihat siapa yang pura-pura. Dengar nggak? Tabib Wuji sebentar lagi ke kantor kita. Apa? Orang besar seperti Tabib Wuji, kok bisa datang ke sini? Katanya mau bahas kerja sama dengan bos Lu. Cepetan, supervisor sudah ke depan menyambut, kalau telat. Kita nggak bisa lihat Tabib Wuji. Datang. Selain aku, masih ada tabib Wuji kedua di dunia? Jangan-jangan Shifu turun gunung. Halo semua, saya adalah Tabib Wuji. Murid langsung Tabib Suci Wuji. Salam, Zhenren. Saya supervisor pemasaran Lu Group. Zhenren datang dari jauh, pastilah. Ini kan Nona Qin yang sering cari bos Lu. Dia ternyata Tabib Wuji. Bos Lu kemarin bilang hari ini akan bawa istri direktur ke kantor. Hari ini Nona Qin datang. Jangan-jangan Zhenren, Anda dan bos Lu itu. karena mereka salah paham, lebih baik aku manfaatkan. Aku dan Ayan di kantor cuma urusan bisnis. Paham. Bos Lu sedang rapat. Silakan istirahat dulu di ruang tamu. Qin Sisi, kamu benar-benar tak bisa lepas ya. Jiang Hanyu, kenapa dia ada di sini? Kamu dari departemen mana? Kok berani bicara seperti itu ke istri bos? Aku nggak tahu Lu Jian punya istri. Istri bos itu ada. Siapa ini berani menghina istri bos? Nggak takut mati ya? Bikin keributan gini, jangan-jangan mau cari perhatian bos. Ibu, biar saya yang urus. Nggak peduli kamu dari departemen mana, berani kurang ajar ke ibu. Sekarang langsung ke Har buat resign. Aku bukan karyawan sini. Hak apa kamu ngatur aku? Apa? Kamu malah masuk sembunyi-sembunyi, satpam. Keluarkan pencuri ini. Kalau gitu aku langsung lapor ke Lu Jian. Aku mau lihat kapan dia punya istri bos. Istri bos itu ada. Jangan panggil Lu Jian, nanti ketahuan. Tunggu dulu. Ada apa, Nona Qin? Aku ini Wuji Isian, tapi belum istri bos. Kepala bagian, meski aku dan Ayan sudah punya janji nikah. Tapi pernikahannya belum dilaksanakan. Otakmu rusak ya. Janji nikah kalian udah dibatalin lama. Jiang Hanyu, aku murid langsung Wuji Shenyi, Wuji Isian. Kamu tahu nggak di luar berapa orang pengen ketemu aku? Dan kerja sama denganku, cuma aku yang bisa sembuhin kakek lu. Kalau ganggu aku, hati-hati Ayan usir kamu. Wuji Isian datang ke Lu Group, itu kehormatan kami. Kalau nggak pergi, jangan salahin aku nggak sopan. Kayaknya si suntik hyaluronic acid kebanyakan, muka jadi gede banget. Aku nggak tahu kamu punya kemampuan ini.
Aku murid langsung Wuji Shenyi. Wuji Shenyi. Hebat banget ya. Wuji Isian sama Wuji Shenyi aja nggak dihargain. Kamu pikir kamu siapa? Kami orang biasa seumur hidup jarang banget ada kesempatan ketemu Wuji Isian, apalagi Wuji Shenyi. Kalau mau bodoh, pergi jauh-jauh. Jangan satu orang rusak kita semua. Nggak peduli kamu siapa, sekarang langsung menghilang, bos baik hati. Nggak mau ribut sama kamu, jangan makin menjadi-jadi. Nanti kalau bos lu datang, bikin kamu nggak enak. Tabib harus rendah hati dan berhati mulia. Kok kalian semua percaya dia itu Wuji Shenyi? Murid pribadi, Dewa Medis Wuji loh. Ada yang bisa dilakukan ini, grup lu. Siapa yang berani menyamar sebagai murid Dewa Medis Wuji? Betul, Dewa Medis Wuji. Meskipun dia murid Dewa Medis Wuji, tapi kabarnya kemampuan medisnya bahkan lebih hebat dari Dewa Medis Wuji. Dengar itu? Tunggu sampai aku kerjasama dengan grup lu. Kamu kira kamu masih punya tempat di keluarga lu? Kepala bagian apa yang terjadi denganmu? Asma kepala bagian kambuh, obatnya sudah habis hari ini. Kalau ditunda lebih lama dia akan mati. Dewa Medis, tolonglah. Aku hanya bisa menyelamatkan 3 orang dalam setahun. Kesempatan tahun ini sudah habis semua. Dewa Medis, waktu penyelamatan emas untuk serangan asma. Hanya 3-5 menit. Ya sudah, panggil ambulans dong. Ambulans sudah tidak datang tepat waktu. Lilau, jangan menakutiku. Dewa Medis, tolonglah, selamatkan Lilau. Kalau tidak ditolong dalam 5 menit, dia benar-benar akan mati. Itu juga nasib dia. Kalian kira Gunung Wuji tempat apa? Jika aturan bisa dilanggar sembarangan, itu masih bisa disebut aturan? Orang hampir mati. Kamu masih peduli dengan aturan bodohmu. Bagaimana aku tidak tahu Gunung Wuji punya aturan seperti itu? Kalian minggir, biar aku lihat. Kamu kira kamu siapa? Aku saja tidak bisa menyelamatkannya. Kamu bisa? Diam saja. Kamu berani memukulku? Kepala bagian sadar. Apa yang terjadi padaku? Lilau, kamu tiba-tiba jatuh sakit barusan. Nona ini yang menyelamatkanmu. Terima kasih pahlawan, tadi mulutku jahat. Tunggu sebentar, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu cepat pergi ke rumah sakit. Jangan nanti salahkan aku lagi. Dewa Medis Wuji yang mementingkan kemanusiaan, bagaimana mungkin bisa mengajar murid seperti kamu? Aku justru ingin tahu, kamu datang ke grup lu. Apa tujuanmu sebenarnya? Tunggu. Semua orang berkumpul di sini untuk apa? Bos lu, kami datang ke sini untuk menyambut Dewa Medis Wuji. Ayan, tolong aku. Dia mau menyerangku. Apa yang kamu lakukan di sini? Bos lu, yang ini adalah murid Dewa Medis Wuji, dukun tak terbatas. Yan, apakah Nona Jiang selalu tidak masuk akal seperti ini? Dia mendengar aku adalah dukun tak terbatas, malah ingin menyerangku. Aku hanya mendengar kakek lu kesehatannya belum pulih. Jadi ingin mencarimu untuk mengobati kakek lu. Kamu bilang kamu murid dukun dewa tak terbatas, dukun tak terbatas. Kenapa sebelumnya tidak kamu katakan? Sebelumnya aku turun gunung menjalani cobaan, guru melarangku. Membuka identitas ke publik. Dukun dewa tak terbatas berhati welas asih. Mana mungkin menetapkan aturan? Hanya menyelamatkan 3 orang dalam setahun. Benar, tadi Meneer hampir mati, dia juga tidak menolong. Itu semua peraturan perguruan, aku memang dukun tak terbatas. Aku punya token gunung tak terbatas. Bagaimana kamu misalnya ini? Nona Jiang, ini lucu sekali. Tokenku tentu saja diberikan guruku padaku. Salah, tokenmu ini palsu. Dulu kamu merampas Gyoku, sekarang bilang tokenku palsu. Nona Jiang takut Yan mengusirmu dari grup lu? Tenang, meski hanya melihat wajah guruku, aku akan membantumu memohon ampun pada Yan. Dia pasti akan membebaskanmu. Oh ya? Coba lihat ini apa? Gadis ini juga punya token yang persis sama. Yang ini jelas lebih berkualitas dibanding punya Nona Qin. Kenapa kamu juga punya? Jangan-jangan kamu dukun? Awalnya ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi ada yang sengaja cari masalah. Seperti diketahui, setiap murid gunung tak terbatas memiliki. Atau khusus gunung tak terbatas. Dukun dewa tak terbatas juga. Semua bisa cek. Karena Nona Qin mengaku. Murid dukun dewa tak terbatas. Coba buktikan. Kenapa aku harus membuktikan padamu? Bukankah Nona Qin ingin bekerja sama dengan grup lu? Kupikir grup lu berhak tahu identitas Nona Qin. Asli atau palsu? Yan, kamu harus mempermalukanku. Di depan banyak orang, aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi tidak perlu menghinaku seperti ini. Guruku sebenarnya hanya karena melihat wajahku. Baru mau kerjasama dengan grup lu. Kalau kamu tidak percaya, kerjasama. Tidak perlu dilanjutkan. Bubar, pulang semua. Pergi, jangan bergosip. Kamu sudah tahu dari dulu? Tentu, karena akulah dukun tak terbatas yang asli. Kamu serius? Selain aku, siapa lagi yang bisa menghidupkan orang mati? Tentu saja, kecuali guruku.
Sepertinya keluarga lu benar-benar punya jasa leluhur. Ayo, kita urus surat nikah. Istri yang hebat seperti ini, aku harus buru-buru mengamankannya. Kurang dari 30 menit, dapat buku kecil. Kita sudah jadi suami istri. Kalau mau cerai gimana? Surat nikah belum hangat, sudah mau cerai? Cerai ada masa tenang 30 hari. Kalau dalam 30 hari, salah satu pihak berubah pikiran, perceraian tidak bisa dilakukan. Menikah begitu mudah, cerai begitu rumit. Ini sama sekali tidak adil. Dunia ramai demi keuntungan, dunia sibuk demi keuntungan. Kalau tidak bisa adil mutlak, maka utamakan dirimu sendiri. Hanya dirimu. Yang paling penting. Lujian, kamu tahu banyak ya. Tapi, orang yang bertapa harus mengutamakan dunia. Baik itu Xiao Xiao, kamu, Bibi Wen, Luning, atau Lui. Siapapun yang dalam bahaya, aku akan langsung menyelamatkan kalian. Bodoh sekali. Aku tidak perlu kamu selamatkan. Kalau ada bahaya, selamatkan dirimu dulu. Bukannya kita bilang, tunggu tangkap dalangnya dulu baru nikah? Kok sudah urus surat dulu? Selama kita tidak umumkan, tidak ada yang tahu. Sekarang zaman hukum, setelah kita punya surat nikah, upacara kita baru sah. Bukankah gurumu bilang, setelah nikah kamu bisa mengatasinya? Lalu, apa dikatakan setelah nikah? Setelah nikah. Guruku tidak bilang, apa aku harus tinggal di keluarga lu terus? Tentu saja, Jiang Hanyu. Kamu tidak benar-benar ingin cerai denganku, kan? Lihat, langit saja tidak tega. Kamu ngomong apa sih? Sudah, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Toko gaun pengantin. Bos lu datang, ada yang bisa saya bantu? Silakan perintahkan. Bantu istriku pilih beberapa gaun pengantin yang cocok, sekalian bantu dia. Berubah sedikit. Tidak masalah. Nyonya, saya antar Anda pilih dulu. Pergilah, aku dan Xiao Xiao bersama. Membantu kamu memilih. Ya. Wah, Mama, kamu cantik sekali. cantik enggak? Cantik banget. Jangan buru-buru, bos lu. Nanti bakal lebih cantik lagi. Pengantin wanita datang. Mama, apa kamu bidadari yang jatuh dari langit? Kalau enggak, gimana bisa secantik ini? Sepertinya bos lu terpesona, ya? Bayar pakai kartu. Semua yang baru dia coba dan pas, beli semuanya. Lujian, dulu aku di gunung. Bersama Xiao Xiao, hidup tanpa beban. Aku merasa sangat bahagia, tapi selalu ada perasaan. Seperti ada yang kurang. Sekarang, aku mengerti. Mengerti apa? Sebenarnya, meski Xiao Xiao nggak bilang, aku tahu. Dia sering melamun memandang giok itu. Kadang juga tanya aku, kenapa anak-anak lain punya ayah, tapi dia nggak punya. Sejak kecil aku belajar tahu, punya banyak musuh. Kupikir, keamanan yang kuberikan padanya cukup. Ternyata malah jadi belenggu buatnya. Terima kasih, Lujian. Kehadiranmu membuat Xiao Xiao punya masa kecil yang utuh. Aku yang salah sama kalian. Kalau saja aku menemukan kalian lebih awal. Kalian gak perlu menderita di gunung. Aku nggak menderita, kok. Tiap hari bangun sendiri, bangun langsung ada makanan. Kalau lagi bosan, ya sama Xiao Xiao. Mengganggu kelinci yang dipelihara Shifu, diam-diam dipanggang. Enak banget. Ada juga asam jawa dan persik di belakang Gunung Uji. Semua enak. Kami berdua selalu petik banyak. Nanti kalau ada kesempatan, aku ajak kamu ke sana. Gawat, Xiaoyan, cepat pulang. Kakakmu kena masalah. Apa? Ada apa, Bu? Masalah apa?
Lihat, Kak. Kakak ipar. Dasar Cuking bajingan. Dia selingkuh. Makan dari kakak kita, akhirnya pakai uang kakak kita juga. Buat pelihara selingkuhan. Dia pantas, enggak sih? Kakak tahu soal ini? Sudah kuperlihatkan. Dia malah bilang aku ikut campur. Dulu, dia menikah turun dengan Cuking. Hampir putus hubungan sama kita. Lupa, sudah 7-8 tahun dia nikah sama Cuking. Selalu nggak punya anak. Sudah periksa ke rumah sakit. Bukan masalah dia, tapi dia malah bilang keluar. Kalau dia yang nggak bisa punya anak. Benar-benar nggak tahu, Cuking ini. Kasih dia minum apa sih sampai dia kemasukan gitu. Gak nyangka, kakak ternyata masih pacaran buta. Kalau dari dulu aku tahu dia begini, aku gak bakal kasihan. Mungkin lebih baik biarin dia di luar, cari makan sendiri beberapa tahun. Mungkin otaknya jadi waras. Om, lo belum tahu kan? Cuking ini orang punya masalah mental. Udah 2 tahun ini dia terapi terus. Aku curiga nih. Luka di badan kakak, itu dia yang mukulin. Bu, kakak gak mungkin bilang lo ikut campur. Sekarang dia bisa aja dalam bahaya. Aku ikut sama lo. Om tungguin. Cuking, buka pintu. Kok gak ada yang buka? Kayaknya ada suara dari atas. Cuking, buka pintu. Aku bongkar aja. Lu Jian, Xiaoyi. Kalian kok dateng? Mana kakakku? Kakak lo lagi tidur. Om, aku ada urusan mau tanya ke kakak. Bisa tolong bangunin dia? Kakak lo tidurnya gak nyenyak. Kalau sekarang dibangunin, nanti malam gak bisa tidur lagi. Urusan penting banget. Besok aja dibahas. Apa? Besok? Kak! Lu Jian. Kak, Ini kalian masuk rumah orang sembarangan. Kak, lo gak apa-apa? Cepetan bangun, lihat aku. Kak, BAU. Cuking. Lo cari mati. Lu Jian, berhenti. Kalau lo paksa lagi, dia bisa mati. Kalau kakakku kenapa-kenapa, keluarga Chu siap-siap ikut mati. Bu. Iya nak, ibu di sini. Ada apa? Cerita sama ibu. Kak, lo gak apa-apa? Demamnya udah turun. Istirahat yang cukup beberapa hari ini. Bu. Cuking itu binatang. Dia mukulin aku. Ibu tahu semua. Dasar anak bodoh. Kenapa gak cerita dari dulu? Selama ini gimana lo bisa tahan? Kak, jangan sedih. Aku sekarang cari orang itu. Bawa ke depan lo, suruh dia jongkong biar lo puas. Xiaoyi, hatiku udah mati dari dulu. Awalnya aku pikir kalau aku lebih baik lagi sama dia. Dia pasti akan kembali, tapi aku lupa. Binatang buas tidak punya hati nurani. Kak, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Bagaimana mau memberitahu? Itu terlalu memalukan. Dululah aku yang terus merengek, yang bersikeras mau menikah dengannya. Lihat hasilnya, setahun setelah menikah, dia lambat laun bahkan tidak pulang ke rumah lagi. Bahkan pada akhirnya, dia mulai memukul saya. Ayan, kali ini, aku sendiri yang akan membuatnya menanggung akibatnya. Tapi tentang kejadian tadi malam, itu membuatku ingat, sebelumnya Xiao Xiao memberiku ramalan nasib. Dia berkata, pada akhirnya aku akan diusir keluar rumah oleh suamiku dan wanita jahat. Lalu mati kelaparan di pinggir jalan. Penawaranku kecelakaan mobil, semuanya hampir tepat sebagaimana yang dia katakan. Dari awal sampai akhir Xiao Xiao hanya pernah menyebut satu orang sebagai wanita jahat. Apakah berarti orang yang dijadikan selingkuhan oleh Cuking adalah Qin Shishi? Bu, di mana Xiao Xiao? Anak kecil butuh banyak tidur, dia tidur di sana. Aku akan panggil dia. Xiao Xiao, ayah, ibu, bibi dan nenek. Ada beberapa hal yang ingin bertanya kepadamu. Xiao Xiao. Sebelumnya kamu memberitahu ayah. Ada seorang wanita jahat yang akan menyakiti ayah dan keluarga ayah. Apakah wanita jahat itu adalah Qin Shishi?
Benar ayah, kalau bukan karena ibu, kamu hampir saja ditipu oleh dia. Xiao Xiao, sebelumnya kamu berkata, Bibi akan diusir keluar rumah oleh wanita jahat dan suaminya secara bersama-sama. Apakah wanita jahat itu juga Qin Shishi? Konspirator Qin Shishi. Bukankah namanya Chu Qing? Sepertinya bukan. Orang itu sepertinya mengenal ibu. Ibu, di badan orang itu aku melihat totem yang sama dengan yang dimiliki kakek guruku. Xiao Xiao, maksudmu adalah orang yang sekongkol dengan Qin Shishi. Mungkin adalah orang dari aliran kita yang sama? Dia datang untuk menargetkanmu. Oh iya Xiao Xiao, apakah sebelumnya kamu pernah meramalkan secara terpisah untuk Bibi Ning? Dan Paman Xiaoi? Sepertinya tidak, Bu. Kali yang lalu aku meminta arwah kakek buyut dari Istana Rajayan. Saat kembali, terlalu banyak energi terkuras, aku tak bisa sembarangan meramal sekarang. Lalu kenapa hal yang kau pikirkan? Mereka bisa mengetahuinya? Hanyu, sebenarnya ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Apa itu? Aku bisa mendengar suara hati Xiao Xiao. Mana mungkin? Aku dan Xiao Xiao terhubung jiwanya. Baru bisa saling mendengar, mana mungkin kau bisa? Hanyu, sebenarnya, kami semua bisa mendengarnya. Apa? Kalian semua bisa mendengar suara hati Xiao Xiao? Aku tak percaya. Lu Jian, coba katakan. Sekarang Xiao Xiao sedang memikirkan apa? Sayang, makan siang ini mau makan apa? Lobster, Boleh, paha ayam besar, tidak masalah. es krim. Jangan, kebanyakan makan tidak baik untuk tubuh. Mama, Papa dan Nenek benar-benar tahu isi hatiku. Berarti kita berdua di depan kalian. Tak ada rahasia lagi dong. Tapi kau punya uang, keluarga lu punya banyak uang. Seumur hidupmu habiskan tak akan habis. Xiao Xiao bilang, orang di balik Qin Shishi mengenalmu. Dan, token Gunung Uji yang dipegang Qin Shishi pasti diberikan orang itu. Orang itu pasti dari Gunung Wuji. Kalau tidak, dia tak mungkin mengenali token Gunung Wuji. Aku harus cari cara menariknya keluar. Aku ada ide. Bagaimana kalau 3 hari lagi kita menikah? Kalau tujuan akhir mereka adalah menikahkan Qin Shishi denganku, maka di pernikahan pasti ada aksi mereka. Kalau tujuan Qin Shishi adalah dirimu, orang itu belum tentu seluruh penghuni Gunung Wuji tahu. Xiao Xiao adalah reinkarnasi bintang Ziwei. Dia memiliki akar spiritual langka 1000 tahun. Bagi para praktisi tahu, ini adalah godaan besar. Jika Qin Shishi menikah denganmu, maka aku akan mati. Kalau aku mati, tak akan ada yang melindungi Xiao Xiao. Inilah alasan mengapa selama bertahun-tahun aku tinggal di Gunung Wuji. Jika benar demikian, maka tujuan orang itu adalah Xiao Xiao. Cantik sekali, seperti bidadari. Pakaian dan hiasan rambut ini sangat rumit, membuat kepalaku berat. Ini semua adalah prosedur wajib pernikahan. Cantik, cantik, kan? Baik, aku ada urusan. Kalian berdua saja dulu. Cium dong. Jangan, kata makeup artis, lipstiknya bakal luntur. Mengerti. Bagaimana persiapan di luar? Kalau bukan karena Qin Shishi dan orang itu, hari ini seharusnya kau milikku. Nggak apa-apa, setelah penjahat tertangkap, kita nikah lagi. Keluarga Qin sudah datang, tapi tidak melihat Qin Shishi. Jangan khawatir, aku akan menjaga. Aku dan Xiao Xiao dengan baik. Aku lihat di luar dulu. Kau istirahatlah, nanti aku suruh orang bawakan makanan. Qin Shishi. Mereka sebentar lagi menikah. Bagaimana selanjutnya? Di lantai bawah sudah katur, kita pecah dulu. Perhatian keluarga lu. Tidak tunggu, Jiang Xiao sendirian. Bukannya kau bilang Jiang Xiao Xiao? Dan Jiang Hanyu bukan orang biasa? Tunang, orang yang bisa mengalahkan mereka sudah kutemukan. Jiang Xiao Xiao cuma anak kecil. Kenapa kau terus mengejarnya? Kau tahu apa? Dia punya akar spiritual langka 1000 tahun.
Kalau dapat akarnya, orang berikutnya. Yang naik ke dunia atas adalah aku. Lalu keluarga Lu? Keluarga Lu urusanmu, selesaikan dulu yang di luar. Sedangkan kau, Dia memang di kamar ini, jebakan berhasil. Mama, jangan makan dulu. Papa kena masalah. Lu Jian kenapa? Hanyu, Ayan tidak ditemukan di mana-mana. Ini bagaimana ya? Di mana Qin Sisi? Ini adalah Qin Sisi dan Yo Haotian. Hilang bersamanya dengan Ahyan, aku khawatir mereka akan membahayakan Ahyan. Xiao Xiao, apakah kamu masih bisa merasakan keberadaan ayahmu sekarang? Mommy, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kepalaku sangat pusing. Aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Daddy. hotel ini cuma sebesar ini, semua orang kita sudah mencari ke seluruh tempat. Tapi masih belum menemukan kakak. Terus cari. Kita cari secara terpisah. Jaga Xiao Xiao baik-baik, Lu Jian. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Tunggu aku sebentar. Xiao Xiao, jangan lari-lari sembarangan, tahu? Hanyu, Xiaoi. Daddy. Mati kau. Lu Jian, bagaimana keadaannya? Ini Qin Sisi. Qin Sisi lari bersama orang itu. Awas Xiao Xiao. Oh iya, di mana Xiao Xiao? Xiaoi, barusan kan Xiao Xiao bersama denganmu? Di mana dia? Mommy tolong aku. Tidak bagus, Xiao Xiao dalam bahaya. Gunung Wuji. Kenapa bisa ada penghalang energi sekuat ini di sini? Kekuatan orang ini ternyata sama kuat dengan saya. Jangan buang tenaga sia-sia, Jiang Hanyu. Penghalang energi ini memang dibuat khusus untuk melawanmu. Qin Sisi, ternyata semua ini ulahmu. Kamu sekongkol dengan Yo Haotian. Baru sadar sekarang, sudah terlambat. Kalau bukan karena kamu menyela secara tiba-tiba, rencanaku sudah berhasil dari tadi. Sekarang setelah kubunuhmu, tidak ada orang yang bisa menghentikanku lagi. Serang! Di mana Xiao Xiao? Apa yang kamu lakukan pada putriku? Ingin bertemu putrimu? Setelah kamu mati, kamu pasti bisa bertemu kembali dengannya. Mommy, di mana kamu? Ilmuku tidak bisa digunakan. Di sini sangat dingin. Aku takut. Mommy, cepat datanglah. Xiao Xiao ada di dalam. Cepat serang! Anak itu adalah reinkarnasi bintang Xia. Dia punya ikatan dengan roh dewa. Kalau kita membunuhnya, kita pasti akan mendapatkan bencana besar. Bencana apa? Itu cuma tahayul. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab. Dia belum boleh mati. Kenapa? Dia punya kecocokan spiritual dengan yang di dalam. Kalau dia mati, akar spiritual anak itu juga akan hancur. Ikat dia. Tempat ini ternyata masih ada obat bius. Hanyu, Xiao Xiao, tunggu aku. Jangan buang-buang tenaga. Jiang Hanyu, tak kusangka. Kau ternyata benar-benar wanita yang Lu Jian cari selama 5 tahun. Kau tidak muncul lebih awal. Tidak juga terlambat muncul, tapi harus muncul saat rencanaku. Hampir berhasil. Menurutmu, haruskah kau mati? Qin Sisi, kau benar-benar tak tahu terima kasih. Serigala putih yang tak bisa dijinakkan. Keluarga Lu begitu baik padamu. Kau malah ingin membunuh mereka. Baik padaku? Itu hanya cara mereka untuk menunjukkan keunggulan. Kalau saja dulu mereka mau meminjamkan uang pada keluarga Qin, mana mungkin keluarga Qin bangkrut. Dulu keluarga Qin sedang berkembang pesat, tinggal selangkah lagi. Teknologi modifikasi genetik akan berhasil. Laulu, kabar baik. Teknologi modifikasi genetikku sebentar lagi akan berhasil.
Laukin, dengarlah nasihatku, berhentilah. Kau meneliti urutan gen bayi saat masih dalam kandungan. Itu sudah melanggar hukum. Kau tahu tidak, teknologi ini, kalau berhasil diteliti, akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat. Masalah apa? Itu juga untuk kesejahteraan mereka. Siapa yang tidak ingin anak yang cerdas dan lucu? Laulu. Tenang, aku tidak akan menyebarluaskannya. Ini sebenarnya hak orang kaya. Aku hanya memberi mereka satu pilihan tambahan. Kau juga tahu, untuk meneliti teknologi ini, keluarga Qin hampir menginvestasikan seluruh kekayaannya. Sekarang tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan. Pinjamkan aku sedikit, nanti kalau berhasil, aku bagi laba. Di dunia ini ada keseimbangan. Mencoba melanggar keseimbangan akan mendapat balasan. Pergilah. Uang ini tidak akan kupinjamkan padamu, Lu Sheng. Sia-sia aku menganggapmu saudara selama ini. Rupanya aku salah menilaimu. Keluarga Lu yang tidak tahu diri. Kalau saja dulu Lu Sheng mau meminjamkan uang pada ayahku, mana mungkin ayahku? Karena tidak dapat pendanaan sampai bunuh diri. Keluarga Lu yang berhutang padaku. Lu Jian, kenapa kau datang? Aku pasti akan bawa Xiao Xiao pergi. Cepat pergi. Hanyu, aku suamimu. Bahkan jika aku mati bersamamu, aku tidak akan menyesal. Kau benar-benar bodoh. In Sisi, aku selalu mengira keluarga lu sudah berbuat salah padamu. Inikah yang kau sebut kebenaran? Mengubah urutan gen secara sembarangan memang melanggar keseimbangan. Yang salah adalah ayahmu. Apa salah ayahku? Dia hanya ingin meneliti teknologi baru saja. Apa salahnya itu? Jika dulu kalian mau meminjamkan 100 juta kepada ayahku, ayahku pasti tidak akan mati. Mengubah takdir memang melawan hukum alam. Meski dulu keluarga Lu meminjamkan uang padanya dalam 5 tahun, dia tetap akan menerima akibatnya. Diam kau. Lu Jian, kau tahu apa yang kuinginkan. Apapun yang kau mau bisa kuberikan. Hati-hati dengan pisau itu. Jika kau berani menyakiti lagi, kau tidak akan mendapat sepeser pun. Dan aku akan membuat keluarga Qin menghilang dari Hai Cheng. Mengapa aku harus percaya kata-katamu? Lalu apa yang kau inginkan? Baiklah, begini saja. Potong salah satu kakimu dulu sebagai bukti niat baik. Bagaimana? Lu Jian, jangan dengarkan dia. Diam kau. Kau tidak berhak bicara di sini. Atau, istri dan anak, bos lu pilih satu. Xiao Xiao jangan takut, Mama akan melindungimu. Jangan dengarkan orang jahat. Berhenti, lepaskan istri dan kakak Xiao Xiao. In Sisi, uangnya sudah kubawa. Lepaskan Xiao Xiao dan Hanyu. Ini bagaimana ya? Istri bos lu adalah reinkarnasi bintang ungu yang langka. Tidak peduli aku mendapatkan akar spiritual siapa dari mereka berdua, aku bisa naik ke alam atas. Aku tidak tega memberikannya. Bos lu pilih satu saja. Tidak bisa memilih dari 2 pilihan? Tidak apa, aku bantu bos lu pilih. Menurutku, bos lu lebih baik pilih istri saja. Lagi pula adik Jiang masih muda dan cantik. Anak hilang bisa lahir lagi. Apalagi syaratmu? Semua bisa kuberikan. Tapi, kau harus mengiris urat nadinya dengan tanganmu sendiri. Kekuatan akar spiritual juga akan lebih murni. Baik, kalau begitu mari kita mati bersama. Xiao Xiao tidak apa-apa. Mama, aku tidak apa-apa. Lu Jian, kau bagaimana? Aku baik-baik saja. Kalian tidak terluka? Tidak. Baik, kita pergi dulu. Jangan ada yang berharap bisa pergi. Lu Jian, Ayah, Lu Jian, jangan bicara. Kamu pasti baik-baik saja. Aku tidak akan biarkan sesuatu terjadi padamu. ayah benar-benar tidak ingin kamu mati. Ayah cuma agak mengantuk. Lu Jian, aku belum menikah denganmu. Kalau kamu mati, aku akan ikut mati bersamamu. Baiklah, aku tidak akan tidur. Aku akan terus menemanimu. Lu Jian. Hanyu, kamu tidur sebentar saja. Aku yang jaga Ayan. Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak lelah. Aku takut kalau Ayan bangun dan tidak melihatku. Dia akan cemas. Lu Jian, kamu sudah bangun. Aku sangat takut. Kamu tidak akan menemukanku di alam baka. Lu Jian. Dasar bodoh. Kamu tahu tidak? Kamu pingsan selama setahun penuh. Kamu sudah bekerja keras setahun ini. Lalu bagaimana kamu akan membalasnya? Maka dengan sisa hidupku, seumur hidup akan kubalas untukmu. Tidak kesalnya.